Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa nih ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyelami gelar terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara... Ya, yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami pertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa nih ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyelami gelar terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan saudara yang ini. mulia? Apakah diperkenankan? Saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? identitas saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak Yang ada. mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, enggak. Ikuti ya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan, silakan. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia, saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan, ya. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum, ya, untuk meminta keterangan selaku saksi kepada saksi. Silakan saudara penuntut umum. Ya, majelis. Terima kasih majelis hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saudara saksi, ya, saksi Luhut Binsar Panjaitan. Apakah saudara pernah mengadukan atau melaporkan orang yang bernama Haris Azhar
dan Fathiah Maulidianti kepada Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sebagaimana tercatat dalam laporan polisi LP 4702 dan seterusnya tahun 2021. Silakan. Ya, saya pernah melaporkan kasus ini ke mana Polda Metro Jaya pada tanggal saya diminta keterangan pada tanggal 27. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ini. Di sebuah cuplikan video ini saya akan membaca komentar-komentar netizen terkait di video ini. Seperti komentar-komentar netizen, semoga Bapak Presiden Prabowo bisa tegas bersih kabinetnya dari virus-virus lama. Rakyat Indonesia mendukungmu, Pak Hakim. Usut para koruptor yang mencuri uang rakyat yang bikin miskin rakyat Indonesia. Hayo, saatnya sikat pengkhianat bangsa. Luhut BP sekarang masyarakat sipil semua harus ditindak sesuai dengan hukum yang adil. Terima kasih kakek atas jasamu yang udah jadi termul dan jadi antek oligarki. Kakek udah merasa jadi pahlawan, pada hal seluruh rakyat udah muak sama kakek. Pengkhianat sedikit sebut dirinya perwira. Memangnya hanya Luhut yang jadi Kopassus di NKRI. Tersangka penjahat lagi ngamuk. Walaupun dari TNI, kalau udah pensiun berarti sudah jadi warga sipil. Jangan merasa sombong dengan gelar mantan, tapi harus patuh pada hukum yang berlaku. Segera statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Hadiah terbesar untuk rakyat Indonesia. Bismillah, maju terus Bapak Ketua Hakim. Rakyat Indonesia selalu mendukung kebenaran. Semoga Bapak Ketua Hakim selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah swasta. Amin. Kita berdoa, bertakbir, semoga Luhut Binsar Panjaitan secepatnya dihukum. Jangan takut Pak Hakim, si Luhut ini sebenarnya gerombolan para pejabat yang korup. Makanya Hakim harus berani sama orangnya Jokowi yang mengeruk kekayaan alam kita untuk kepentingan gerombolannya. Baru kali ini di negeri Indonesia seorang Luhut Binsar Panjaitan masuk pengadilan tegakkan hukum yang sebenar-benarnya, Pak Hakim. Jangan biarkan tikus berdasi lolos, ungkap kebenaran, hancurkan koruptor di negeri ini total. Hanya dulu emang prajurit, tapi sekarang komando korup jenderal. Jangan takut Pak Hakim untuk menegakkan kebenaran. Hukum yang berat Luhut. Si pengkhianat negara, kasihan sekali. Menangis kayak anak TK. Ini baru hakim yang nyata. Hati-hati dengan si Luhut, karena orang ini sangat licik dan munafik, sama seperti Mulyono. Mendukung penuh Pak Hakim. Jangan pernah takut Pak Hakim. Semoga Pak Hakim selalu dalam lindungan Allah swasta, dapat menegakkan kebenaran yang terbaik untuk rakyat dan negara Indonesia. Luhut tua-tua keladi, makin tua makin menjadi sombong, merasa kuat dan merasa paling berkuasa. Luhut adalah sekuningnya di era Jokowi dan masih berlanjut di era Prabowo. Luhut sudah sangat layak dilengserkan, diinvestigasi, diadili dan dihukum. Selama jadi menteri, Anda di kinerjanya sangat buruk, tidak pernah peduli dengan rakyat. Tegakkan
wibawa hukum dan penegak hukum di Indonesia. Sepanjang hakim tidak berkelok dan berkompromi dengan sang terdakwa, kami sangat mendukung. Sok jujur, sok benar Luhut. Nepalkan Luhut, manusia yang paling merasa wah sedunia itu, dialah yang menyesatkan Mulyono sehingga lupa dengan akal sehat. Salam Horas. Yang sebenarnya kalau pejabat sudah terlibat dalam korupsi sudah bisa dinonaktifkan agar penegakan hukum lancar. Terima kasih tunggu giliran Pak Jokowi dari kasus lain. Mohon segera dicopot dari kabinet merah putih, segera diadili, segera dihukum selamanya beserta yang membantu Bapak Luhut. Rakus dan tamak, mana ada peduli sama rakyat. Bersumpah pun nggak ada guna, hanya Maha Kuasa yang bertindak. Luhut Penjahitan itu pensiun, ngomongnya kayak orang masih aktif saja. Kerjanya ngacam doang, kayak orang paling bersih saja. Jangan takut Pak Hakim, tegakkan kebenaran dan keadilan masyarakat Indonesia bersama Bapak Hakim. Teruslah cecar Pak Hakim agar bongkar kasus ini. Kalau terbukti, beri dia hukum terberat. Luhut sangat menjijikkan. Orang yang satu inilah penyebab utama negara Indonesia menjadi negara terkoruptor sedunia. Dialah yang mengendalikan otak seorang presiden sehingga menimbulkan kesan seolah-olah presidenlah yang penyebab utama negara Indonesia menjadi negara terkoruptor sedunia. Memalukan sekali sebagai anak bangsa yang berasal dari Sumatera Utara yang satu ini. Nggak usah takut Pak Hakim, siapapun dia, yang jelas si Luhut ini harus diungkap kasus-kasusnya. Dia sekarang sudah jadi rakyat biasa, semua sama di depan hukum. Pensiunan paling sombong dan banyak tingkah, merasa paling berjasa kepada negara, merasa paling berjasa kepada negara. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ aja komentar kawan-kawan ataupun di channel ini.